Pemirsa, momen haru mewarnai serah terima jabatan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usai serah terima jabatan Sri Mulyani mendapat beragam hadiah kenang-kenangan. Usai melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani kemudian berfoto bersama para staf Kemenkyu dan wartawan. Sri Mulyani juga mendapat kenang-kenangan berupa lukisan hingga bunga. Sri Mulyani pun menerimanya dengan sukacita. Momen haru muncul saat Sri Mulyani berjalan keluar dari gedung diiringi para staf Kementerian Keuangan. Sementara itu, pasca reshuffle indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun 0,29%. Pagi ini IHSG dibuka di level 7.748 dengan nilai transaksi sebesar 1,2 triliun rupiah serta volume perdagangan sebesar 1 miliar rupiah. Perdagangan pun sempat alami peningkatan tapi kembali menurun. Penurunan ini pun disinyalir sebagai respon dari pelaku pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbayayudi Sadewa. Menteri Keuangan yang baru Purbayayudi Sadewa buka suara terkait 17+8 tuntutan rakyat. Menkyu juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Belum wajar itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal kejar 8%? Bukan bakal kejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum BRICS Leader. Pertemuan berlangsung secara daring. President of Indonesia. Sejumlah pimpinan negara anggota BRICS berdiskusi terkait kondisi dunia. Diskusi dilakukan secara daring. Hadir dalam diskusi ini diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brasil Lula da Silva selaku Ketua BRICS tahun 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyoroti fenomena standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Thank you. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak pulang menggunakan komuter lain. Dhanil memposting perjalanannya pulang ke rumah ke media sosialnya. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dhanil Anzar Simanjuntak pulang ke rumah menggunakan kereta komuter lain. Dalam akun media sosialnya, usai ikuti pelantikan di Istana Negara, Dhanil naik KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Jurang Mangu. Sampai di stasiun Jurang Mangu, Dhanil kemudian berjalan kaki menuju kediamannya. Dari rumah saya itu dari Jurang Mangu, udah bisa jalan kaki sampai ke rumah. Jadi setelah pelantikan tadi kemudian rapat banyak di kantor segala macam. Ini kita pulang ke rumah. Tadi naik kereta itu asik loh, asik. Mudah-mudahan transportasi publik kita dalam beberapa tahun ke depan bisa diakselerasi, bisa menjangkau banyak
di banyak kota-kota, desa, dan transportasi publik kita makin baik. Yuk kerja bareng-bareng. Presiden Prabowo Subianto melantik Dhanil sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Kementerian ke-49 yang baru dibentuk lewat RUU Haji dan Umroh. Dhanil dilantik bersama Muhammad Yusuf Irfan alias Gus Irfan yang menjadi Menteri Haji. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh merupakan badan penyelenggara haji dan umroh yang berada di bawah Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai resmi diganti para mantan Menteri Kabinet Merah Putih, ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf hingga terima kasih kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial milik masing-masing. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan tengah malam ke Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gibran berbelanja kebutuhan pokok seperti ikan segar hingga bumbu dapur. Dan informasi ini sekaligus penutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malam-malam menyusuri Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dipenuhi lapak pedagang Pasar Cipulir. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang hingga pengunjung pasar. Sambil mengobrol dengan pedagang, Gibran belanja sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari ikan hingga ayam segar, serta